sebagai wujud bukti bahwa aku adalah orang yang soleh dan solehah bagi kedua orang tuaku, insya Allah. Lantas saat itu Nabi menjawab, faqala kama qala Nabi sayyidukum wa sayyiduna maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ada, kata Nabi, apa yang harus dilakukan oleh kedua dan seluruh keturunan-keturunannya, oleh mereka keturunan-keturunan orang yang telah meninggal dunia, dalam rangka membalas budi baik kedua orang tuanya telah wafat. 5 perkara. Yang pertama, as-salatu lahuma, yaitu salat untuk kedua orang tua kita. Baik itu salat ala makna istilah, baik itu salat ala makna lugha. Salat dalam arti kata, arti bahasa adalah doa. Salat dalam arti kata istilah fikih adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Hadiah yang paling utama yang bisa dikirimkan untuk kedua orang tua kita setelah mereka keduanya wafat adalah apa tadi itu? Salat. Jawab kompak semuanya, apa tadi itu? Jawab apa tadi itu? Salat. Jawab apa tadi itu? Baik itu sholat dalam arti makna sebagai bahasa yaitu doa, artinya anak-anak, cucu-cucu dan keturunan jangan berhenti siang malam, setiap detik, jam waktu, saudara, untuk tetap terus mendoakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita di alam kuburnya, di alam barzahnya, di alam mahsyarnya, di alam hisabnya, semuanya diselamatkan oleh Allah sehingga mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Sebenarnya ini anak muda sayang enggak sama orang tua semuanya? Sayang apa tidak? Cinta apa tidak? Siap tidak henti doakan mereka. Takbir. Dan baik itu sholat dalam arti kata makna istilah, yaitu mendirikan sholat 5 waktu yang wajibnya dari mulai subuh hingga isya, baik itu yaitu sholat rawatib dan amalan-amalan sholat sunnah yang lainnya. Dalam arti kata hadiah utama buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, saudara, jaga sholat 5 waktumu, jaga sholat sunat rawatibmu, jaga sholat tahajudmu, jaga sholat sunnah yang lainmu, saudara. Andaikan ada anak-anak mengaku cinta dan sayang kepada orang tuanya setelah wafat, tapi sholat ditinggalkan, sholat subuhnya ditinggalkan, sholat zuhurnya tidak didirikan, saya bertanya, berarti ini anak cintanya fakta apa dusta? Bohong apa jujur? Gombal apa tidak? Betul. Sayang sama orang tua, sholat subuhnya jam 9 pagi. Ayat begitu. Terus cinta sama orang tua, sholat isyanya kabeleng. Ayat begitu. Ayat begitu. Dengan kolot gering tepikeun kangantunkeun curik pemilihan kokosodan. Jadi panon tepikeun ka beak 2 gelas. Udah begitu sholat ditinggalkan. Saya bertanya, berarti cintanya fakta apa dusta? Sayangnya bohong apa jujur? Betul. Anak muda siap perbaiki sholatnya? Jangan ini tabligh akbar ntar sampai jam 12 sholat subuhnya nggak didirikan. Ada yang begitu, ada nggak? Ini dalam mana ketrok saya pikir. Jadi yang pertama apa tadi itu yang pertama tadi itu apa? Sholat. Yang kedua kata kita punya Nabi, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Para ulama membahas, kiai, sholat itu kan yang pertama ini dalam arti kata doa, dalam arti kata juga sholat dalam makna istilah fikih. Sholat yang kita dirikannya wajibnya sehari semalam 5 kali. Tetapi kenapa amalan yang kedua buat kedua orang tua kita ada istighfar? Bukankah istighfar itu juga doa? Bukankah istighfar itu juga adalah munajat? Bukankah istighfar itu juga adalah pengharapan dan permohonan kita kepada Allah? Disebutkannya istighfar pada amalan yang kedua untuk anak dan cucu serta keturunan.
yang mengaku sayang kepada orang tua mereka, kakek nenek mereka. Kenapa? Ala wajib taukid, untuk penegasan saudara, bahwa yang dibutuhkan oleh orang tua kita bukan makanan material, bukan minuman material saudara, tapi doa yang dimunajatkan oleh anak-anak dan secara spesifik adalah ampunan yang terus harus dimunajatkan oleh anak cucunya siang dan malam. Betul? Betul? Istighfarat dan mulai pagi, siang, malam, sore, apalagi istighfar saudara yang dibacakan setelah sholat wajib. Makanya para ulama dari mazhab Syafi'iyah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, istighfar ba'da sholat saja kita sampaikan terus kesananya apa tadi itu? Waliwa hidayah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ujung-ujungnya apa? Waliwa hidayah. Alhamdulillah. Yang kedua apa tadi itu? Istighfar. Sekali lagi kita ulangin biar ada ente bekal balik ini dari ngaji. Cara balas pada balik orang tua kita yang telah meninggal dunia. Utamakan yang pertama apa tadi itu? Jawab yang keempat. Yang pertama tadi itu apa? Yang pertama apa tadi itu? Makanya kepada orang-orang tua semuanya, biar anaknya nanti jadi manfaat setelah kita mati, ajarkan anak-anak kita biar sempurna sholatnya. Betul? Belajar sholat di mall apa di pesantren? Jawab keempat, belajar sholat di sekolah apa di madrasah? Di mall apa di pesantren? Jadi orang tua harus masukin anaknya kemana saudara? Ke mall apa ke pesantren? Ke sekolah apa ke pesantren? Betul? Yakin? Presiden, menteri, tentara, polisi, saudara, kalau tahu tentang hadis ini, yang pertama harus mereka bangun mall apa pesantren? Harus mereka bangun pertama sekali sekolah apa madrasah? Yakin? Revolusi mental sebetulnya yang pertama harus dibangun saudara apa sekolah apa pesantren? Yang harus dibangun saudara mentalitas kiai apa dosen? Ustadz apa guru? Ustadz apa guru? Anggota dewan apa kiai? Yang harus pertama dilindungi saudara ulama apa jenderal? Ulama. Yang bapak ulama apa jenderal? Ulama. Ulama apa jenderal? Ulama malah ditangkap-tangkap. Bangsa. Kira-kira kalau ulama pada ditangkap pegawai, guru ngaji yang ngajarin sholat pada masuk MUI, saudara yang ngajarin sholat, kira-kira ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Maka kalau nggak ada yang ngajarin sholat, berarti anak-anak bangsa ini mereka tahu sholat apa tidak? Tidak tahu sholat, berarti kalau ibu bapaknya meninggal dunia, saudara manfaat apa mudarat? Mudarat. Manfaat apa mudarat? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya. Bijakan masa begini, biarkan lawang. Biarkan lawang. Betul. Yakin. Allahu Akbar. Ngomong itu sholat Jumat dibubar. Iya bahayanya ngaji di Garut ya. Tadi saya katakan di Gawer bisa terangkat semua. Sholli ala sayyidina Muhammadin bikululi wa aliyah wa rabi'atin abad adiwasi lahira wa nuril absali walau berjuta kata hina pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan punah walaupun nyawa
apa kurang? Nambah. Bukan yang yakin lu nambah apa kurang? Nambah. Nambah apa kurang? Abu Bahar di penjara, saudara. Kita cinta sama beliau, kira-kira nambah apa kurang? Nambah. Dikira na kusion mah meureun lamun ulama jeung abah di penjara. Urang tambah ngewa. Abah ulama dicaci cinta kita ke mereka sampai Mati. sampai baik ulama dibui cinta kita sama mereka tambah rendah apa tinggi? Tinggi. Rendah apa tinggi? Pengajian libur apa terus? Terus. Libur apa terus? Tabligh akbar sepi apa rame? Sepi apa rame? Betul. Yakin. Siapa habaib? Siapa ulama? Takbir. Pertama berat dari itu, yang kedua apa dari itu? Kipar. Yang ketiga, infadu wa'dihima, penuhi janji kedua orang tua. Kalau kau mengaku sayang kepada orang tua kita setelah wafat cari janji-janji mereka yang belum terpenuhi, nazar-nazarnya bayarkan. Janji itu saudara, ada janji kepada sesama manusia, ada janji kita kepada Allah. Betul. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita proklamasikan setiap kita sholat. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu kita muslimah, bapak kita muslim, baca doa itu setiap mereka mau sholat, saudara. Setiap mereka mendirikan sholat, mereka proklamasikan, mereka perbaharui janji-janji mereka pada setiap sholat, saudara. Mereka perbaharui, mereka kuatkan komitmen diri mereka terhadap Allah. Hidupnya, matinya mereka siap persembahkan untuk Allah, untuk Rasul, untuk Nabi, untuk agama, untuk umat. Maka anak cucunya yang ketiga, saudara, saat orang tua yang sudah meninggal dunia, saudara, persembahkan nyawa kalian untuk Allah, persembahkan darah kalian untuk Nabi, persembahkan nyawa kalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua meninggal, anaknya disuruh demo malah takut. Jadi cinta sama orang tuanya saudara dusta apa fakta? Dusta apa fakta? Sayangnya saudara jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Justru kalau orang tua wafat saudara, ibu kita sudah meninggal dunia, bapak kita sudah meninggal dunia, kita ingat janji kedua orang tua kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada seruan jihad di jalan Allah, ada seruan untuk bela ulama, ada seruan untuk bela habaib. Maka katakanlah dalam hati, saatnya saya buktikan janji ibu saya, saatnya saya buktikan janji bapak saya akan bela Allahu Akbar. Jelas sama jelas, jelas sama jelas. Orang tuanya wafat, anaknya jadi lebay. Kira-kira jelas sama jelas. Kalau paham, makanya ini santriwati ini dari sekarang nih. Apa yang saya persiapkan nih, nanti kalau orang tua nanti setelah meninggal dunia apa, dari mulai sekarang cari laki-laki yang mujahid. Betul. Ini pemuda-pemuda ntar apa yang mesti persiapan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Berarti dari sekarang harus cari calon istri yang mendukung agar nyawa dan darahku bisa disumbangkan untuk Allah dan Rasulnya. Betul. Mujahidah lain dulu centra semua. Dengerin. Karena mujahid
banyak yang pensiun gara-gara takut istri. Mujahid yang pensiun dari jihadnya gara-gara takut istri ada apa ada? Banyak. Ada apa ada? Sukses. Wati lagi sendirian, belum punya laki, belum punya anak, sudah getol ngaji. Udah punya laki, libur ngajinya. Masih sendiri suka datang demo. Udah punya laki, udah punya bini, udah gitu libur demonya. Ada nggak yang begitu? Yang begitu? Justru persiapkan saudara, orang tua kita pasti bakal mati apa tidak? Jangan kompak, orang tua kita pasti bakal mati apa tidak? Jangan kompak, pasti bakal mati apa tidak? Pasti apa tidak? Oh saudari sekarang persiapkan calon istrimu yang mujahidah, calon suami yang mujahid, anak kita cepat menjadi mujahid dan mujahidah, sehingga manakala kita mati mereka bisa lanjutkan janji kita kepada Allah, agar darah dan nyawa kita yang satu-satunya bisa kita persembahkan untuk Allah dan Rasulnya dan agama Rasulullah. Kira-kira jelas apa jelas? Sama paham? Ini ketiga apa? Penuhi janji dan ini kira-kira ngaji ini jelas nggak? Paham nggak? Yang pertama mesti siapin untuk pada orang tua kita itu apa tadi itu? Sholat. Yang kedua apa tadi itu? Istighfar. Yang ketiga siapkan keberanian dari sekarang untuk melanjutkan janji ke orang tua kita kepada Allah, janji kita kepada orang tua kita kepada Nabi, sudah kepada Rasul. Sudah kita bisa lanjutkan janji-janji mereka, betul? Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, ini terusan apa jangan? Udah ngaji sampai mati sudah. Yang keempat saudara, andaikan anak-anak berseteru saling bersepegang dan putus satu yang merimai mereka, saudara, panas mereka dengan Allah akan merasa orang tua kita di alam dunia. Bahaya, 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 bahaya. Makanya bagi ahli waris almarhumah wal maghfur laha, Ibu Ani Fauzia, saya titip jaga silaturahmi antara adik kakak, paman dan bebe, satu nasab keluarga, eratkan. Dan justru saudara, acara natus, acara tiganya tujuhnya matang puluh natus sampai hol, jadikan media silaturahmi antara seluruh anak keturunan agar adik kakak semakin erat, agar keluarga semakin hebat silaturahminya, agar mereka semakin kuat dari kekeluargaannya, dan akhirnya kedua orang tua kita setelah meninggal dunia di alam barzah mereka bangga melihat anak-anaknya penuh dengan silaturahmi, penuh canda dan tawa, penuh kekeluargaan, penuh cinta dan kasih sayang. Betul? Betul? Kolot maut berbuat warisan mau kolong. Ayo begitu, ayo begitu. Pas tahlilan ditulungnya tujuhnya matang puluh pura-pura nyumbang. Terus beres ngatus beres matang puluh perebut warisan. Ayo begitu, ayo tuh. Ayo tuh begitu. Ayo begitu. Kolotnya kira-kira bohong apa nyata? Bohong apa nyata? Dusta apa fakta? Dusta apa fakta? Dusta gede waduh. Betul? Pokoknya tidak ada alasan cinta retak di antara kita. Tidak ada alasan kasih sayang menjadi hilang karena apapun di antara seluruh ahli waris yang dituruni tinggalkan. Insya Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Yang pertama tadi itu apa tadi? Yang kedua is. Yang ketiga penuhi
Yang keempat, sambungkan silaturahmi dengan siapa? Keturunan dan ahli waris semuanya. Betul. Dan yang terakhir, yang kelima saudara, ikramu sadiqihima, sayangi sahabat-sahabat kedua orang tua kita semasa hidupnya. Suatu saat diceritakan saudara, catat anak-anak muda, catat semuanya jamaah sekalian ibu dan bapak. Suatu saat diceritakan oleh Abdullah ibnu Dinar saudara, bahwa suatu saat sahabat Nabi, putranya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikenal di dalam semua riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat anaknya Umar bin Khattab sedang berjalan di tengah padang pasir saudara. Tiba-tiba ketemu dengan seorang Badawi, orang Arab dari perkampungan saudara. Ketika dilihat dari kejauhan, sudah kenal ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa orang tersebut adalah sahabat bapaknya, bahwa orang tersebut adalah kekasih bapaknya, bahwa orang tersebut adalah sayang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika berpapasan di tengah jalan saudara, itu orang Arab Badawi langsung dikaitkan ke unta yang ditunggangi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Setelah dikaitkan ke untanya saudara, itu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu membuka imamahnya, lantas dipakaikan saudara di kepala seorang Arab Badawi dari perkampungan tersebut. Orang-orang semuanya pada kaget. Kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitu sayang kepada Arab Badawi ini saudara? Ketika ditanya, wahai Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah anaknya Umar bin Khattab, kenapa engkau begitu sayang kepada orang Arab Badawi ini? Engkau kaitkan ke untamu supaya tidak jalan kaki dia berjalan sampai ke tujuannya. Engkau buka imamahmu, engkau pakaikan di kepalanya agar tidak kepanasan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, setahu saya, kata Ibnu Umar, ini orang sangat cinta dan sayang serta baik kepada ayahandaku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa sami'tu, dan aku pernah mendengar ada Nabi, bahwa Nabi kita Sayyiduna wa Sayyidukum wa Maulana wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, faqala inna abarral birri silatur rajuli ila muddi abihi. Dengerin. Nabi bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya budi baik yang paling hebat, budi baik yang paling mulia, budi baik yang paling gitu, silatur rajuli, menyambungkan kasih sayang seseorang, mudda abihi, kepada orang-orang yang dikasihi oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi ahli waris ini lihat, Ibu Ai Fauzia almarhumah wal maghfur laha, semasa hidupnya punya sahabat, punya teman, saudara yang dekat, yang begitu lekat, yang begitu disayang, yang begitu dicinta saudara. Dan ada orang yang baik kepada ibu kita semasa hidupnya, datangi mereka, silaturahmi kepada mereka, teruskan budi baik kedua orang tua kita, sambungkan silaturahmi. Kenapa? Karena orang tua kita di alam barzah pasti merasa senang dan mendapatkan kenikmatan surgawi manakala anak cucunya saudara mengasihi, mencintai, menyambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang disayang oleh orang tua kita semasa hidupnya. Jelas apa jelas? Paham atau paham? Jangan ketika orang tua masih hidup saudara punya sahabat karib, punya orang yang sayang kepada mereka, ketika orang tua kita meninggal, kita udah nggak kenal sama mereka, sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi cara membalas budi baik kepada orang tua kita di dalam hadis riwayat Abu Daud ini ada berapa tadi itu? Ada berapa tadi itu? Ada 5. 1 apa tadi itu? Salah. 2 apa? Istighfar. 3 penuhi. Dan yang keempat sambungkan silaturahmi dengan seluruh ahli wa. Yang
kelima, hormati sahabat-sahabat hidup mereka. Insya Allah. siap kita laksanakan. Insya Allah. Siap kita amalkan. Insya Allah. Doakan semoga ahli waris almarhumah bisa melaksanakan kelima hal tersebut sehingga almarhumah di alam barzahnya penuh dengan kenikmatan surgawi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Ayo kita tutup dengan doa semuanya. Salatullah